Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana sahusya ala al-mu'minin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Jamaah di awal Ramadan, alhamdulillah kita sudah selesai mengerjakan malam sunat qiyam Ramadan. Maka kita yang ada di sini semua adalah disebut dengan mu'taqib, yaitu orang-orang yang bertakwa. Perlu kita uraikan lagi tentang pemahaman bahasa i'tikaf. I'tikaf kebanyakan orang hanya mengartikan adalah suatu cara untuk menahan diri dan berketetapan pada satu tempat. Artinya ketika seseorang itu untuk menetapkan dirinya di suatu tempat dan menahan diri di situ, maka disebut dengan i'tikaf. Bahwasanya i'tikaf asalnya aqafa wa yuqafa. I'tikaf yang harus kita kenali adalah yang pertama ada huruf alif, kemudian ada huruf ain, kemudian ada huruf ta, kemudian ada huruf kaf, kemudian ada huruf fa. I'tikaf artinya orang-orang yang beri'tikaf. Kita pahami dulu dari huruf alif. Alif itu menyatakan adalah perbuatan atau af'al. Kemudian huruf ain, ain itu adalah lambang atau simbol daripada keilmuan atau yang disebut dengan ilmu. Maka orang-orang yang berbuat itu adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian ia duduk menetapkan pada suatu tempat untuk menahan diri dengan tujuan adalah mendekati kepada huruf kaf. Apa yang dimaksud dengan mendekati kepada huruf kaf? Yang pertama, kaf itu bermakna cukup. Makna cukup ini adalah disebut dengan tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka sebelum huruf kaf itu ada huruf kaf. Kita tidak akan bisa menuju, kita tidak akan bisa bertemu kepada huruf kaf yang disebut dengan cukup. Siapa yang cukup? Yang tidak beranak dan tidak diperanakan, yaitu yang menciptakan kita. Sebelum kita melakukan penyerahan diri yang disebut dengan huruf kaf itu adalah taubat. Maka bentuk taubat ini adalah syarat bagi semua makhluk agar ia bisa berjumpa atau bertemu atau ia mendapatkan daripada ampunan Tuhan. Maka kita pahami bahwa kita itu adalah orang-orang yang menggapai Allah, orang-orang yang mendekat, orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah. Itu adalah orang-orang yang beri'tikaf, berakhir kepada huruf fa. Seperti apa? Jadi analoginya seperti ini. Seandainya kita ingin bertemu kepada seseorang, maka ada syarat untuk menemui seseorang tadi. Ketika syarat itu sudah dilaksanakan, maka kita akan bertemu dengan seseorang tadi. Setelah bertemu dengan seseorang tadi, kemudian kita mengungkapkan, menceritakan atau bercerita maksud dan tujuan atau hajat kita. Setelah itu barulah diproses. Maka inilah disebut dengan i'tikaf. Maka kita semua yang berhadir di sini adalah dengan niat i'tikaf, ingin mendapatkan proses setelah ini. Apa prosesnya? Yaitu mendapatkan rahmat Allah. Jadi kalau kita ada beri'tikaf biar kayak apa? Orang yang tidak beri'tikaf ada melaksanakan i'tikaf di rumah aja bisa. Apakah ia dapat ampunan? Inilah doa Jibril selama seorang hamba yang berada di bulan Ramadan tapi ia tidak mendapatkan ampunan Allah. Orang yang beri'tikaf ini adalah, kita cari sebuah analogi. I'tikaf dilaksanakan
untuk menggapai yang disebut dengan qadar. Apa yang disebut dengan qadar? Ketentuan. Jadi tujuan iktikaf tadi adalah menggapai ketentuan atau qadar atau takdir kita. Misalnya sebelum kita takdir kita berada pada angka 1 hingga angka 3, tentunya kita akan menentukan takdir kita pada angka yang keberapa lagi. Maka inilah yang digapai dengan iktikaf. Kita cari sebuah analogi lagi. Ramadan pertama itu ada yang disebut atau sebuah istilah Ramadan itu kita bikin suatu istilah masih cuti. Maka ketika kita melaksanakan puasa, ketika kita melaksanakan sholat di malam Ramadan, itu mesin cuci itu sudah diisi baju. Ramadan itu mesin cucinya. Apa yang dicuci? Jasad dan roh kita. Masuklah jasad dan roh kita. Akhirnya diputar, digiling, dibubuhi deterjen. Inilah yang berlaku berjalan. Setelah itu apa? Dibilas. Ketika saat pembersihan, orang yang dibubuhi atau sebuah pakaian yang dibubuhi deterjen itu karena ingin dibersihkan. Atau sebuah analogi kita ambil, tidak perlu dengan mesin cuci. Sebuah pakaian akan kita cuci dengan manual, dengan tangan. Adakah ketika sebuah pakaian itu masih kotor kita bilas? Tidak akan dibilas. Pasti akan disikat terus, akan dibubuhi deterjen terus. Inilah yang kita lakukan 10 malam pertama. Jadi amalilah yang kita lakukan di 10 malam pertama itu laksana sebuah pakaian yang dibubuhi deterjen untuk mendapatkan kebersihan itu. Tidak akan dibilas sebuah pakaian itu kalau kotorannya masih ada. Maka 10 malam kedua masuklah kepada pembilasan. Kenapa dibilas? Inilah yang disebut dengan makhluk tadi. Jadi pertama itu adalah kita ini masuk kepada penyerahan. Apa penyerahan? Aku banyak kotornya, aku banyak dosanya, sehingga kita dibersihkan 10 malam. Kemudian setelah dibersihkan nodanya sudah tidak ada, maka seandainya sebuah pakaian tadi itu akan dibilas semua, dipulas, dipukul. Setelah dibilas apa lagi? Pasti akan dijemur, dikeringkan. Jangan ada lagi noda basahnya di sehelai pakaian tadi. Maka pada malam hari ini kita sedang memasuki wilayah jemuran, pembakaran kita. Makanya doanya, Allahumma atikni minan nari wa dakhilni jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi hakikatnya kita pada malam hari ini hingga 10 malam terakhir laksana sebuah pakaian sedang dijemur, dikeringkan. Apakah kita sudah berhak dijemur pada malam hari ini? Apakah kita sudah bersih memasuki di 10 malam terakhir ini? Sebuah pakaian tadi tidak akan dibilas kalau belum bersih, kalau ibaratnya disikat kawat pun bahkan dibubuhi berbagai macam agar pakaian itu bersih. Inilah maka Ramadan adalah sebuah sarana. Ketika Allah turunkan 12 bulan, 11 bulan kita bebas. Roh kita gunakan kemana? Jasad kita gunakan kemana? Allah biarkan selama 11 bulan. 1 bulan Allah menciptakan kita. Artinya Ramadan ketika disia-siakan, Nabi mengabdikan doa Jibril tadi. Celaka seorang hamba. Tujuan Ramadan diadakan adalah rahmatnya. Dibiarkan Ramadan. Inilah
kebiasaan Ramadan menjadi sebuah tren di mana warung-warung dan kafe hingga tengah malam sangat luar biasa ramainya. Akhirnya apakah ada boleh? Boleh, tidak ada yang melarang. Sebuah baju kalau dianggap kotor, bolehkah kata dicuci? Boleh, silahkan pakai terus, sebau-baunya pakai terus, boleh, tidak ada yang melarang. Maka ketika Allah siapkan Ramadan, Allah ingin membersihkan. Sayang kalau kita tinggalkan Ramadan. Maka tujuan kita iktikaf di 10 terakhir dan berkebetulan malam hari ini adalah malam 21. Doanya pada ruku dan sujud subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikatu wa ruh. Inna anzalna al-qadr. Dinyatakan pada malam itu malam kemuliaan, turun malaikat para roh Jibril untuk menyapa semua makhluk, semua hamba dengan ucapan keselamatan dan kesejahteraan dan keselamatan. Malam hari ini seandainya mata kita dibuka semuanya bisa melihat, tentunya tidak akan bisa berkedip lagi. Malaikat seluruhnya turun, Jibril turun, dan juga para roh. Adakah kita menyaksikan dengan mata telanjang roh almarhum orang tua kita, nenek dan rai kita, menyaksikan semuanya pada malam hari? Inilah yang dimaksud dengan tafsir surat Al-Fatihah. Ada banyak rintihan tentunya para arwah yang menyaksikan juriannya, anak-anaknya yang sedang berpoya-poya. Banyak yang meninggalkan. Kenapa Nabi melaksanakan iktikaf? Seorang Rasul yang sudah dijamin akan surganya, beliau melakukan iktikaf. Sehingga dari iktikaf beliau didapatkan rumus. Maka setelah kajian ini nanti akan kita bongkar rahasia daripada rumus. Apabila Ramadan jatuh pada hari Senin, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Nanti akan kita buktikan sesuai rumus. Benarkah kalau Senin jatuhnya di malam 21 dan berbetulan dengan malam Minggu? Dan bagi yang memulai dengan hari Selasa itu jatuhnya pada hari malam ke-27, insya Allah malam Sabtu. Nanti juga akan kita buka rahasianya. Kemudian amalia selama 10 malam terakhir penting untuk diperhatikan. Kita ini sedang menjemur, kita ini memasuki pembakaran. Jadi ada banyak analogi yang kita utamakan. Kita ambil sebuah istilah agar kita itu mudah memahaminya. Karena bahasa iktikaf ini banyak yang diabaikan dan banyak yang diremehkan. Allah itu kan Maha Pengampun. Masa syaratnya harus beriktikaf dulu untuk mendapatkan ampunan. Ada banyak pendapat seperti itu. Kalau seorang rasul saja yang sudah dijamin akan surganya beliau melakukan iktikaf di 10 malam terakhir. Lalu kenapa kita dengan bahasa kalau Allah Maha Pengampun harus mensyaratkan dengan iktikaf? Iktikaf sesuai huruf tadi adalah suatu cara bagi hamba agar dia bisa menemukan Tuhan. Karena rahmat tidak akan didapat kalau kita tidak bertemu akan Tuhan. Kalau kita tidak akan berjumpa dengan akan Tuhan. Maka iktikaf inilah menahan diri dari apa? Menahan diri daripada segala hal keburukan, dari berbuka kita tahan hingga terbit fajar.
Maka itikaf di sini ada yang dilakukan. Kalau Nabi melakukan kan sebelum maghrib, ia sudah berada di tempat itikaf. Apakah ada boleh habis maghrib? Boleh, tidak ada yang melarang. Lalu kita pelajari kenapa dari beberapa petunjuk itikaf dimulai dari maghrib. Ingat, pada waktu maghrib itulah jasad kita sudah tampak. Maka ketika kita duduk di malam hari ini, roh dan jasad kita harus kembali. Jasad harus mengenal bagaimana ia bisa ada dan dari mana ia diproses. Harus mengenal jasad. Makanya itikaf dengan artinya dari maghrib. Ketika maghrib, ketika batang tubuh sudah tampak, maka ada yang disebut dengan isya atau asra, yang disebut dengan bangkit. Kenapa disebut bangkit? Ketika batang tubuh jasad yang berada di alam rahim tadi yang tertuju, belum ada rohnya, Allah hembuskanlah rohnya. Inilah yang disebut dengan asra, bangkitlah. Artinya jasad tadi bangkitlah, ia berfungsilah semuanya. Inilah yang disebut dengan isya. Maka setelah isya ini dinyatakan hidup, tidak akan dilahirkan kalau tidak ada isya. Maka setelah isya disebut dengan fajar. Inilah kenapa itikaf itu harus malam, ada siang, sedangkan puasa harus siang. Adakah yang pernah menanyakan kenapa puasa itu dibalik karena harus malam? Kan Ramadan di malam itu. Kenapa puasa harus siang? Nah, nanti juga akan kita bahas dengan ilmu burung, biar puasa kita itu benar-benar terkendali. Karena apa? Kadang-kadang kita ini berbalik. Di luar bulan puasa bisa mengendalikan hawa nafsu, keinginan akan sebuah makanan, tapi ketika Ramadan tidak bisa. Tukar ini, tukar itu, terbalik jadinya. Di luar Ramadan bisa kita mengendalikannya. Justru di Ramadan luar biasa kita bermewah-mewah dengan makanan. Mumpung Ramadan. Ini artinya sebuah pendapat, sebuah paham yang hampir setiap tahun kita jalani. Maka di kesempatan ini kita itu harusnya, karena semua ketika sholat Jumat itu khutbah dan para ustadz itu pasti mengajak marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita. Dari mana kita bisa mengukur ketakwaan kita itu bisa meningkat? Perhatikan kehidupan kita dari agama kita per hari, per minggu, per bulan, per tahun. Adakah kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh? Itu menunjukkan ketika kita nilai takwanya kita itu sudah semakin dekat dengan Allah, maka di situ kita rasakan semua hal-hal buruk kita mengenali. Itu jadi ketakwaan kita itu semakin meninggi. Itu sebenarnya yang sering diajak oleh para mubalik, oleh para ustaz. Jadi gunakanlah kesempatan di itikaf ini semaksimal mungkin, karena nilainya, jadi kalau tiap-tiap mengucap satu huruf pun pada malam hari ini, huruf yang pian sebut tadi, yang cukup satu huruf itu lebih baik daripada pian 1000 tahun menyebut huruf tersebut. Seandainya pian berumur 1000 tahun, pian sebut huruf alif setiap hari atau setiap malam, pian sebut huruf alif, tidak akan menyamakan pada malam hari ini. Satu huruf pun sudah lebih baik daripada 1000 bulan min alfi syahrin. Apalagi beberapa huruf menjadi kata hingga menjadi sebuah kalimat, luar biasa. Maka ketika Ramadan datang, kalau kita tadi sebuah mesin cuci,
kita ini harus sampai bersih. Karena tujuan Jibril tadi melihat kepada umat Nabi Muhammad ini kata-kata celaka satu aja, karena memang tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan rahmat. Kita itu tidak mengejarkan pahala lagi, tapi rahmatnya yang akan kita kejar. Kalau banyak pahala tapi tidak mendapatkan rahmatnya, sia-sia. Ibaratnya banyak berduit tapi orang masih muar dengan kita, kalau ada manfaatnya. Walaupun pada berduit tapi orang melihat segar, orang melihat senang dengan kita, sama. Itulah tingkatan rahmat yang diharapkan oleh Jibril tadi, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad tadi adalah bagaimana seorang umat Nabi Muhammad, hamba-hamba, ketika Allah datangkan Ramadan, sehingga Rasul dalam hadisnya mengencangkan ikat pinggang, menyingsingkan lengan baju, itu bahasanya betapa gigih kokoh dan kuatnya beliau ingin bersih diri. Maka pembersihan yang pertama adalah pembersihan pada jasad. Ingat, kemana sudah kita menggunakan jasad dari mata, mulut, hidung, otak, tangan, kaki, kemana sudah kita gunakan? Kesempatan Ramadan inilah 10 terakhir inilah, hubungi, datangi aku ya Tuhan. Ketika kita sudah berjumpa, badan jasad ini sudah berjumpa. Maka ketika jasad sudah berjumpa, apakah roh juga berjumpa? Ketika badan sudah berjumpa, maka badan tadi akan berjumpa dengan roh. Maka disitulah kita mengenal, oh sesungguhnya siapa yang hidup selama ini. Oh, inikah orangnya yang hidup. Roh inikah yang hidup. Berdoalah kita. Ketika sudah bertemu, kata Allah, curhatkan semuanya, tumpahkan semuanya. Jadi kita malam hari ini kita tumpahkan semuanya dengan Allah. Apa sih selama 11 bulan ini? Atau umur kita sudah 40 tahun? Ungkapkan, aku 39 tahun yang lalu nasibku begini, tumpahkanlah semuanya. Akan Allah proses tumpahan kita tadi. Disebut dengan itikaf. Ketika air ia sudah membuat pengakuan, ia akan bertemu dengan huruf kaf. Ketika sudah bertemu, maka ada huruf kaf, berproseslah. Yang selama ini kehidupan kita seperti apa? Inilah goresan, inilah tinta untuk kita mengukir, mencatat yang disebut dengan qadar, malam ketentuan. Kemarin sudah kita umpamakan, analogikan, qadar itu adalah isinya atau airnya, kalau qadar itu adalah gelasnya atau wadahnya. Jadi 20 hari ini atau 20 malam gelasnya kita kosongkan dan semuanya sudah bersih. Ini mulai malam hari ini kita mulai pengisian. Hendak diisi kopi, hendak diisi susu, hendak diisi air putih, kitalah yang pemiliknya. Atau takdirnya ada dibasuh juga, biasa ada dibasuh, boleh tetap diisi. Ketika diisi tetap akan kotor. Jadi kita ibaratkan kalau 20 malam hari ini kita tidak berhasil mencapai kebersihan diri, maka isinya kotor lagi. Ketika Allah isikan dengan hal yang bersih, tercampur pula kotor belakang. Inilah pentingnya memahami ibadah, amalia, dan memahami hukum Ramadan. Sehingga kita bahas apa itu Ramadan, di dalam kajian kita sudah bahas. Bahkan sholat pun juga kita bahas. Inti daripada sholat, ia harus mengenal dengan 3 huruf, huruf syad, huruf lam, dan huruf tak marbutah. Cukup dia memahami dengan 3 huruf, bertemulah disebut sholat. Tidak disebut sholat apabila tidak mengenal apa itu huruf syad, apa itu huruf lam, apa itu huruf tak marbutah atau huruf kaf.
Jadi inti sholat di 3 huruf itu, kemudian inti Ramadan, maka di Ramadan itu pun ada huruf ra, mim, dot dan nun. Ada 4 huruf. Pahami daripada 4 huruf, dan ini sudah kita uraikan di dalam kajian kita. Sehingga kita dalam masuk bulan Ramadan ini, hakikatnya kita ini sudah berada di suatu wadah atau di ruang ampunan. Kita ini sudah berada di ruang ampunan. Jadi tinggal mengambil aja lagi, bila sudah tanda tangan, di stempel dapat sudah. Apakah kita mendapatkan ampunan? Belum. Menunggu akhir lagi. Ini malam hari ini masih menunggu kita. Beberapa jam ke depan akan mendapatkan stempel. Jadi Ramadan itu hakikatnya kita berada di dalam suatu wadah atau ruangan yang disebut dengan ruang ampunan. Jadi kita berada itu untuk menjemput, untuk mendapatkan ampunan. Maka syarat untuk mendapatkan ampunan adalah menjalankan amaliyah-amaliyah di ruangan tersebut. Kemudian amaliyah-amaliyah lainnya yang kita amalkan sekarang yaitu itikaf. Itikaf ini masih berada di ruang Ramadan. Jadi anggap aja kita ini berada di ruang Ramadan. Pembicaraan kita itu sudah mendekati. Artinya pembicaraan kita ini sudah diterima. Maka tunggu stempel pensahan. Pensahannya itulah yang disebut dengan malam ketentuan. Pensahannya itu. Lalu sisanya apa? Kalau jatuhnya di malam hari ini berarti masih ada 9 malam. Jadi ketika jatuhnya malam hari ini, maka sisa yang 9 malam ini masih pada proses. Ibaratnya kan kita tadi berada di ruang, maka kita akan keluarlah membawa stempel tadi. Apakah kita sukses bisa menerima, melihat? Karena amplop atau stempel tadi belum dibuka lagi. Ingat kata-kata Idul. Kalau habis Ramadan disebut dengan Idul Fitri. Kita akan ditampakkan dengan balasan kita selama bulan Ramadan, disebut dengan Idul Fitri. Jadi kita buka amplopnya. Pas malam Idul Fitri kita buka amplopnya. Jadi malam hari ini kita akan distempel, artinya semua pengajuan kita, semua curhatan kita Allah terima, tinggal tunggu stempel. Analogi lah, ini analogi. Artinya secara bahasa, secara pemahaman kita. Maka tingkat kekhusyuan, sungguh-sungguhnya kita ingin merubah nasib kita sendiri. Ini kesempatannya. Lepas daripada 10 malam ini, nunggu setahun lagi. Ibarat baju tadi, kalau ada berhasil belum bersih di tahun ini, nunggu setahun lagi. Iya, kalau kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Maka jadikanlah kita ini hamba yang mendapatkan rahmat Allah. Karena Nabi kan jelas mengaminkan, wahai Rasul, kenapa tadi aku dengar engkau amin, amin, amin. Kata Nabi, aku dengar doa Jibril ketika aku menginjak tangga atau mimbar yang pertama. Jibril berkata, celaka hamba-hamba yang mendapati Ramadan tapi yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Celaka. Dari doa tadi, kata-kata celaka itu berarti apabila kita di Ramadan ini, ibarat sebuah istilah baju tadi belum bersih, maka setelah ini kita pakai lagi baju itu, tetap memakai baju yang kotor. Bisakah disebut Idul Fitri? Tidak bisa disebut dengan Idul Fitri, karena orang yang mendapati Ramadan, orang yang berpuasa lil saumi, artinya
dia akan mendapatkan dua kegembiraan ketika berbuka dan bertemu Allah. Ketika berbuka ini dari beberapa tafsir diartikan ketika ia sudah menyelesaikan Ramadan, jadi berjumpa dengan Idul Fitri. Disinilah kita pentingnya lagi dan tidak penting-pentingnya menghimbau para mutakin yang berada di tempat itikaf, yang bertahan di tempat itikaf, maka apabila meninggalkan tempat itikaf, maka batallah itikafnya tadi, kecuali ada hal-hal yang memang sangat darurat atau untuk kepentingan kemaslahatan boleh meninggalkan tempat itikaf dengan syarat kembali memasang niat menuju atau memasuki tempat itikaf. Boleh, karena memang ada kemaslahatan yang harus ada kemaslahatan. Kemudian selama berada di tempat itikaf untuk menahan diri, diperintahkan menahan diri. Yang pertama diperintahkan kepada nafas kita, gunakanlah setiap detak nafas kita ini kepada hal maslahat kebaikan, berbicara untuk hal kebaikan apapun. Artinya silakanlah kita berbicara kepada hal-hal yang mengandung unsur-unsur untuk perbaikan diri, tidak kandungan gibahan dan sebagainya. Kemudian bagi yang kelelahan silakan untuk beristirahat atau untuk tidur, karena tidurnya di tempat itikaf tetap bernilai dengan itikaf. Yang penting berhadir di tempat itikaf. Kemudian ada beberapa lagi yang perlu kita sampaikan selama amal karena kebutuhan tempat kita ini sangat. Maka ketika selesai salat wajib, kita akan mengerjakan rawatib. Di dalam mengerjakan rawatib, dari beberapa sumber hadis, Nabi itu bergeser ke kanan dan ke kiri. Jadi sedikit saja dua jari, kalau bergeser ke kiri, bergeser ke kanan itu sudah artinya merubah tempat sujud. Apabila kadang-kadang bergeser ke kiri dan ke kanan, mundur sejari ke belakang atau maju sejari ke muka boleh. Maju kita boleh, karena saf kita penuh. Jadi tidak harus bertukar, itu kadang-kadang harus. Karena di dalam redaksi hadisnya itu Nabi bergeser ke kanan dan ke kiri, atau maju atau mundur boleh. Kemudian kita sudah membahas Fatihah hingga pada kalimat amin. Ketika imam menyebut wal-dhalin, mau menyambut dengan amin. Kata-kata amin banyak muncul berseliweran di berbagai media. Apabila mengucap amin dikatakan salah, berpaham salah aja. Yang benar ya amin kabulkan. Orang sholat itu bertemu aku. Orang yang bisa bertemu Tuhan, orang yang bisa dipenuhi semuanya adalah orang yang terpercaya. Amal orang tuh ada terpercaya, bisakah dipenuhi, bisakah dikabulkan permohonannya. Nih, karena ada yang berpaham kalimat amin ini yang benar amin aja. Bolehkah? Kita tidak melarang, boleh karena ada hadisnya. Silakan. Karena ini hanya pada tingkatan permohonan, boleh. Karena kita sifatnya memohon. Tapi kalau orang memahami 3 huruf fa, lam dan tak marbuta atau huruf tak tadi, ia tidak akan memanjangkan amin, tapi ia hanya kepada amin. Makanya apabila kita imam Fatihah walau di amin, artinya orang-orang yang terpercaya. Kalau kita membuat suatu permohonan tapi orang ini dianggap pendusta, tidak akan dikabul. Makanya kalimat amin itu ada 4
ada 4 macam. Yang paling banyak disalahkan itu kalimat aminnya. Membenarkan hanya 1 kalimat amin, itu yang banyak dibenarkan. Kabulkan itu jadi yang bujur. Keempatnya itu bujur semuanya. Amin, 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 amin. Itu keempatnya bujur, kagak ada yang salah. Kalau yang panjang alifnya, panjang mimnya, baris bawahnya panjang, itu hadis, satu hadis. Tapi kalau 3 kalimat amin, itu Al-Quran yang mendukung di beberapa surah. Jadi perhatikan lagi. Silakan kalau ada memanjangkan amin, silakan. Biar Tuhan ini recak memohon anakku, biar akan aja. Ini masih sembayangnya dinilai Tuhan karena kalau terpercaya masih ibaratnya. Jadi kita gunakan kalimat amin. Sudah sampai, artinya tidak memanjangkan aminnya. Kemudian selama berada di tempat itikaf amaliyah nantinya, karena kita ini membuat suatu konsep agar itikaf kita ini tersusun dan tertata. Maksudnya ada cakup bahasa kita, maka disusunlah susunan tata cara amaliyah tentang doa dan zikir dan tilawah yang dibacakan pada saat itikaf, diambil dari sumber-sumber hadis yang sahih dan mengambil keutamaan daripada fadilahnya di dalamnya, disesuaikan pada bulan Ramadannya. Maka susunan itikaf di sini bukan membuat suatu hukum, bukan membuat suatu amal ibadah yang baru, bukan itu. Tidak ada tujuan membuat amal ibadah yang baru. Ketika membuat amal ibadah yang baru inilah yang disebut dengan bid'ah. Kenapa kita sebutkan di sini? Karena ada yang berpaham menyatakan bid'ah. Kita tidak membatasi kalau ada zikir dan doa selain yang kita cantumkan di konsep ini, silahkan untuk dibaca. Tidak ada pembatasan karena perintahnya ketika ia beriktikaf diperintahkan memperbanyak zikir dan doa dan tilawah serta mengerjakan sholat, diperintahkan. Itu yang kita pegang tuh hadisnya itu dahulu. Perbanyaklah zikir dan doa, kemudian tilawah, kemudian sholat, kemudian sedekah. Ini amalnya yang dilakukan oleh sejak Nabi, dilanjutkan dengan sahabat dan istri-istri beliau. Kemudian kita ambillah dari beberapa sumber hadis tadi, lalulah kita susun. Kita lakukan nantinya sholat malam, diperintahkan. Pertama di Lailatul Qadri ada hadisnya, barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar imanan wa ihsaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Ada hadisnya. Kemudian memperbanyak zikir dan doa. Lalu zikir di sini apa yang kita ambil? Yang pertama zikir kita ambil yaitu kalimat istighfar. Lalulah kita beristighfar. Apa tujuannya istighfar? Tidak akan kita dapat rahmat Allah tanpa adanya taubat, tanpa adanya istighfar. Kita istighfar dahulu agar dapat rahmat, bukan beristighfar dengan tujuannya rahmat datang dahulu baru istighfar, bukan itu. Kata apa? Ramadan tujuan mendapatkan rahmat, buatlah dahulu pengakuan. Yang disebut pengakuan inilah yang disebut kalau secara bacaan istighfar, secara amaliyah sholat disebut dengan sholat taubat.
secara amalia sholatnya mengerjakan sholat taubat. Yang paling bagus itu habis maghrib kerjakan ba'diyah, kemudian taubat, kemudian hajat, itu paling bagus. Kalau ada sesuatu yang akan kita rubah, gawi rumus Islam. Jadi habis maghrib itu boleh mengerjakan hajat, tapi sebelumnya gawi taubat dulu 2 rakaat hajat. Kayaknya hadis bisa hanya terhitung majulah kepada hadis yang 11 rakaat atau yang 13 rakaat, mengkata-kata ada lebih. Jadi boleh mengamalkan itu. Maka istighfar yang kita baca sesuai dengan Al-Quran, astagfirullah wa atubu ilaihi, sebanyak 70 kali. Laki bolehlah Mbak, boleh, kita kada melarang. Kurang pak boleh juga, kada melarang. Bahkan kada beristighfar pun boleh, tidak ada larangan. Tapi mengacu kepada fadilahnya, astagfirullah, innallaha, astagfirullah wa atubu ilaihi. 70 kali ini adalah mengambil kepada 7 dan 0. Kalau dia rumus huruf itulah tidak ada kata-kata 70, yang ada 7 dan 0. Kalau 11 1 dan 1, kalau 12 1 dan 2. Jadi 70 kali ini maknanya 7 dan 0. Ketika 7 ini dianggap dengan bersih, suci. Kalau orang suci itu tidak ada titik nodanya, kalau dengan angka ya disebut dengan kosong. Ada dosa, ada pahala, nilainya kosong, karena kita ini asalnya kosong. Jadi 70 kali itu sebenarnya maknanya 7 dan 0. 7 itu maknanya pensucian. Apabila sudah suci, maka kita disebut dengan kosong, bersih. Bersih itulah yang disebut dengan kosong. Kemudian membaca zikir, la ilaha illallahul halimul karim, subhana rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Ini Bukhari hadis. Doa ini atau zikir ini dibaca adalah ketika seorang hamba tadi mendapati suatu kesusahan yang payah. Ini dibaca. Adakah kita yang menjalani kesusahan yang payah? Kalau kesusahan mungkin ya, entah susah awak dari, entah susah kada duit, entah susah gawian, entah susah dan sebagainya. Inilah tujuan zikir la ilaha illallahul halimul karim, subhana rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. 3 kali baca. Karena apa pulang harus angkat 3? Ingat, roh yang dihembuskan pertama tadi ia diproses setelah membuat pengakuan 3 kali, baru diproses. Kemudian terjadi lagi 3 kali pula di alam rahim. Jadi kita ini menjalani selalu 3 fase agar mendapatkan penjahiran hampa. Roh tidak akan dijadikan alam semesta kalau tidak ada pengakuan yang selama 3 kali tadi. Sama, amal kita ini ada belajar sesuatu, amal membaca sekali aja adalah dapat jahil, dapat itu minimal 3 kali. Kalau hendak dapat, kalau hendak berhasil, kita dapat minimal 70, angka 70. Kemudian barulah membaca doa. Silakan. Selain doa yang tertulis di konsep ini, bolehkah membaca doa yang lain? Boleh. Tidak ada pembatasan amalia. Ketika berada di malam Lailatul Qadar, yang malam tidak ada pembatasan, maka kita simpulkan susunan konsep yang kita buat untuk amalia ketika di malam Lailatul Qadar ini adalah hukum yang kita susun, bukan membuat hukum. Jadi kita nyatakan konsep ini bukan membuat hukum, tapi menyusun hukum yang sudah tersusun. Kita ambil, kita cari fadilahnya, keutamaannya, baru kita susun.
Mungkin demikian majelis kita ini, karena ini malam Lailatul Qadar. Biasanya sehabis ini kita akan melanjutkan witir nantinya setelah mengerjakan sholat sunat Lailatul Qadar di jam 12. Tapi bagi ibu-ibu atau yang lain, bapak-bapak yang ingin langsung berwitir boleh, atau minta imami boleh, karena ingin menutup tarawih bersama imam atau diimami boleh. Tapi karena imamnya ingin melakukan lagi, maksudnya melakukan boleh. Jadi silakan nantinya ibu-ibu atau bapak-bapak, aku jangan bolehkah aku ada uang itikaf, misal aku anak berwitir di sini, kawakan imamnya kan boleh, atau anak bersama di rumah boleh juga. Jadi kita buka kesempatan kepada jamaah itikaf ini agar kesempurnaan ibadah-ibadah di Ramadan ini untuk tidak berdiam diri apabila ada keraguan, apabila ada kebingungan ketika kita mengamalkan suatu amalan di bulan Ramadan. Insyaallah nantinya sehabis ini kita akan ada majelis lagi, mungkin di jam 10 lewat atau jam 10 nanti kita atur waktunya. Kita akan membuka rahasia rumus jatuhnya malam Lailatul Qadar sesuai jatuhnya permulaan penentuan awal puasa atau penentuan awal Ramadan. Kita akan buktikan dengan kajian ilmu hukum. Demikian majelis kita ini kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.